Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون. Perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak berakal. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi jalan bagi kita semua mendapatkan tambahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita semua selalu dirahmati, diridhai, dibarokai Allah dengan umur yang panjang untuk beribadah. Selalu diberi Allah keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah, Allah basahkan lisan kita ini selalu dengan solawat dan salam kepada beliau, sehingga kita istiqomah mengamalkan sunnah beliau, sehingga kita semua mendapatkan syafaat beliau, sehingga kita semua kelak mendapatkan pengakuan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan terakhir kita mengkaji tentang perumpamaan orang-orang yang tidak mau percaya dengan apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Bagaimana Al-Quran mendeskripsikan mereka, menggambarkan bagaimana kondisi mereka dengan terang benderang.
sebagaimana diterangkan tadi dalam terjemahnya, bahwa perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak berakal. Bagaimana ini kemudian diterangkan dengan jelas pada pertemuan terakhir, bahwa hadirin, mereka ini berada dalam kesesatan, mereka ini berada dalam kebodohan. Bahkan dimisalkan dengan hewan ternak binatang. Bagaimana hewan ternak binatang itu tidak diajak bicara, cuma diseru. Bahasa lainnya diteriaki, diberi suara yang keras. Cuma itu yang mereka bisa pahami. Yang kemudian menerangkan kepada kita, la tafqahu ma yuqalu, binatang-binatang itu tidak pernah bisa memahami penggembalanya, tidak bisa memahami apa yang diinginkan ketika diajak komunikasi, kecuali dengan seruan-seruan, ya, nada-nada yang keras, yang tinggi, yang berteriak itu. Hanya itu yang bisa dipahami mereka. Idza na'aqa biha ra'iyaha, ketika itu dilakukan, berteriak, mengeraskan suaranya terhadap apa yang digembalanya. Aida'aha ila ma yarsuduha la tafqahu ma yaqul wa la tafhamu bal innama tasma'u sautahu faqat. Jadi mereka ini, binatang-binatang ternak ini, mereka tidaklah mengerti kecuali apa yang diperintahkan, diarahkan kemana ya ke situ. Gitu. Cuma itu saja. Bagaimana kemudian mereka ini tidak bisa memahami lebih dari itu, kecuali mereka hanya mendengar sautahu faqat, suaranya saja. Untuk memahami nggak bisa. Makanya diterangkan oleh beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas wa Abil Aliyah wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah wa Atha al-Khurasani wa Rabi bin Anas wa hadha. Wakila, dan dikatakan innama hada mathalun duriba lahum fi du'aihimul asnam. Ada juga yang berpendapat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi mereka ini ketika mereka menyembah berhala, menyembah batu, yang mana diterangkan bahwa ketika mereka meminta doa kepada berhala, kepada batu, allati la tasma', sedangkan yang disembah itu tidak mendengar, sedangkan yang disembah itu tidak melihat dan tidak bisa menggunakan akalnya. Bagaimana kemudian ini pendapat disampaikan oleh Ibnu Jarir. Sekarang yang disembah berhala, sesuatu yang tidak ada, atau patung dan sebagainya. Sekarang ngomong, Pak, ngomong sama patung. Nah, ini gimana ini? Begitu. Gak bisa, gak masuk di akal seperti itu. Makanya disampaikan wal awwalu ula li'annal asnam la tasma'u syai'an. Bagaimana menyembah patung, bagaimana menyembah berhala, sedangkan mereka ini tidak mendengar. Wala ta'qilu wala tubsiru. Mereka ini yang disembah ini tidak bisa melihat mereka. Bahkan yang membuat sendiri adalah manusia. Masuk ke akalnya itu di mana? Ini yang terjadi. Mereka ini tidak memiliki kekuatan, wala batsa wala hayata fiha. Makanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 171 ini, summum bukmun umyun ay sum ansima. Makanya orang-orang yang masih menyembah berhala, menyembah patung, sekutu-sekutu yang dianggap sebagai Tuhan itu, mereka disebutkan di sini sebagai apa? Summun anis simail haq. Mereka ini tuli. Kenapa kok tuli?
Karena mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Sudah diturunkan kepada mereka melalui Rasul Allah, Al-Quran. Sudah disampaikan kepada mereka syariat Allah. Sudah disampaikan kepada mereka ajakan-ajakan tentang tauhid. Tapi mereka tidak mau mendengar. Berarti kan telinganya ini tuli. Tuli dalam hal apa? Untuk menerima kebaikan. Loh, enggak. Dia kalau bicara dengar, benar, telinganya berfungsi. Tapi ketika itu berbicara tentang Allah, tentang akidah, tentang bagaimana menghambakan diri kepada Allah, pemilik alam semesta ini, telinganya tidak bisa mendengar kebenaran-kebenaran yang berasal dari Allah. Na'udzubillahi min. Kita mesti melihat itu. Kita mesti melihat atau menyaksikan ada orang diajak ngobrol bisa, tapi ketika diajak berbicara tentang kebenaran nggak mau mendengar. Kupingnya ada, bisa mendengar, tapi untuk kebenaran tunggu dulu, nggak bisa telinganya. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Diingatkan, oh dikira musuh Pak. Diajak kebaikan, dikira kita ini mentang-mentang serba salah. Na'udzubillah. Semoga telinga kita ini selalu bisa menerima kebaikan dan kebenaran. Wis pokoknya jangan diajak ini diingatkan, jangan masalah kebenaran. Aduh wis rame-rame tukaran-tukaran. Iya, Masya Allah. Ini yang dimaksud dengan tuli dalam ayat ini. Karena dia tidak bisa menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kadang kita ini diingatkan, hati-hati dengan dakwah, dengan ibadah. Jangan bawa hawa nafsu. Loh, ada dakwah dengan hawa nafsu, ada ibadah dengan hawa nafsu, ada ibadah, dia mentang-mentang lagi enak, sholat, satu malam itu disikat sama dia, sampai jam 3, karena baru baca Robi'ah Andawiyah. Robi'ah Andawiyah itu kan kalau malam sholat terus Pak. Sholat sepanjang malam. Baru baca, kan biasa kalau baru baca ini kita kan sudah. Sholat juga bagus, sholat jam 2 capek. Subuh bangun jam 7 ini. Loh ya enggak salah, ketiduran. Cuma pakai nafsu dia ini. Pakai nafsu. Sama Pak. Ada orang ngajak temannya, didakwai, gini. Cara ini, ngotot. Dia lupa. Yang membagi hidayah bukan dia. Yang punya hidayah bukan dia. Saya didatangi orang, Ustaz, anak saya Ustaz, ya Allah, sudah saya bawa ke ini, sudah saya bawain, kasih omben-omben, sudah, pancet anak saya ini kenapa? Ya Allah, dikira sepeda motor. Sepeda motor dibetulkan bawa bengkel, diem Pak sepeda motor. Digas diem. Coba anak digas. Hilang, layu. Gak bisa, hidayah. Hati-hati, kadang kita ini pakai nafsu itu. Gak bisa. Berdoa, minta kepada Allah. Kadang ya Pak, ini saya pernah kejadian. Pernah saya ke tempat orang yang bisa bantu, alternatif. Ketika dia didatangi orang yang lagi sakit ini dan sebagainya, diobati berulang-ulang, ke tempat dia datang lagi, dia bilang, aku tidak berani. Kenapa? Ini jangan-jangan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bijaksana.
Jangan memaksakan diri. Oh, sampean paling kurang sedekah sampean iki temen iya. Bingung orangnya sedekah bolak-balik, Pak. Sudah ngasih macam-macam. Masya Allah. Lupa, bantu ya bantu. Silakan, tapi ingat, kita ini bukan yang memberi kesembuhan, Allah yang memberi kesembuhan. Itu jangan pakai nafsu. Jangan pakai nafsu. Oh, kadang kita ini berobat datang ke orang. Anak saya lah. Saya dulu anak saya kalau sakit itu, Pak siapa ya? Sepuh sudah dokter anak itu. Datang Siti Hajar, masuk ke ruangannya sudah keringetan, Pak. Iki opo-opoan kamu iki. Belum apa-apa sudah keringetan ini. Astagfirullah. Ini Allah, Pak. Makanya maknanya apa? Hati-hati. Hati-hati kalau kemudian ketika ada kebenaran-kebenaran itu yang tidak bisa diterima, itu bukan wilayah kita. Jangan kemudian kita memaksa terus. Makanya ihdinas siratal mustaqim, minta terus ini. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbana. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmatmu ya Allah, yang dengan rahmat itu engkau berikan petunjuk kepada hatiku. Masya Allah. Jadi ini kita tidak bisa, Pak. Ini kejadiannya. Ada orang yang tidak bisa menerima kebenaran itu. Telinganya tidak bisa mendengar tentang kebenaran itu. Bukmun la yatafawwahuna bihi. Tidak bisa memahami. Tidak bisa orang itu mendengar apa dari yang dia peroleh. Bagaimana bisu untuk memfungsikan lidahnya sehingga dia tidak bisa bertanya tentang apa yang sebenarnya dihadapinya. Sudah, Pak, lidahnya keluh untuk melakukan kebenaran-kebenaran, untuk mengutarakan. Nah itu maknanya la yatafawwahun. Mau mengutarakan itu tidak bisa mulutnya ini. Kebenaran itu, loh kok aku nyembah iki, kok aku nggak bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Makanya di surat yang lain diterangkan berapa banyak manusia, ya, dia punya hati tapi tidak bisa merasa. Na'udzubillah. Berapa banyak manusia yang mempunyai pendengaran tapi dia tidak bisa mendengar, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Umyun an ru'yati tariqahu wa maslakihi. An ru'yati tariqihi wa maslakihi. Kemudian dia buta. Buta kepada apa? Kepada apa yang dilihat tentang jalannya yang dipilihnya. Tidak bisa lagi sudah melihat kebenaran jalannya itu sudah. Sudah enggak sadar. Makanya orang itu, Pak, mohon maaf, kadang kan kalau sudah terjangkit sesuatu itu, ya anak muda lah kadang, rambutnya sampai panjang ke samping. Kan yang bagus katanya dia, Pak. Iya. Mohon maaf, yang dulu panjang-panjang begini sekarang sudah jarang kelihatan ya. Iya. Begini. Coba. Kata dia kan bagus kan, Pak. Coba tanya sama yang lain, belum tentu. Iya. Masya Allah. Ini salah satu contohnya. Bagaimana tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran dari jalan yang dipilih oleh dia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya semoga kita ini arinal haqqo warzuqna tiba'an. Semoga Allah anugerahkan kita penglihatan untuk melihat kebenaran itu adalah benar,
Tapi coba bukan hanya untuk melihat kebenaran, tapi juga mau mengikuti kebenaran. Apalagi mintanya kepada Allah, wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, tampakkan kepada kami bahwa kebatilan itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Masya Allah. Fahum la ya'qilun ay la ya'lamuna syai'an wa la yafhamuna. Maka diterangkan di sini sebagaimana mereka diterangkan tadi dari awal. Mereka sebenarnya tidak tahu itu. Tidak tahu. Hidayahnya itu tidak ada, enggak ngerti mereka itu. Mereka seakan-akan punya alam sendirilah gampangnya. La yafhamun, dan mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita untuk tetap istiqomah dalam keadaan Islam, iman, hingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang perlu kita renungkan ini, yang perlu kita jaga, yang perlu kita minta setiap saat. Ya Allah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran ini ya Allah, dengan keberkahan majlis ilmu ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka ya Allah.
dengan air yang dingin, dengan air yang sejuk. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka ya Allah, seperti baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, rahmatilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, berilah kami ya Allah kesempatan untuk berbakti kepada mereka, untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang saleh-saleh, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Dengan rahmat-Mu ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami dari golongan yang ikhlas istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya ya Allah. Ya Rahman, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah, sehingga kami bisa beribadah ya Allah kepadamu. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, sungguh Engkau pemilik alam semesta ini ya Allah, sungguh Engkaulah penguasa ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dari-Mu ya Allah. Mudahkanlah kesulitan kami dan mereka ya Allah, berilah pertolongan kami dalam menyelesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan pertolongan untuk menyelesaikan hutang dan tanggungan kami ya Allah. Berilah kami rizki yang halal, yang luas, yang barakah, untuk kami semakin bersyukur kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.